ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا نبي بعده. إلهي أنت رسولي ورضاك ونبي أعطني محبتك ومعرفتك. Yang saya hormati dan yang kita cintai Bapak Ustaz Maulana Faizin MA, yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Nurul Iman dan masjid sekitarnya. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena atas bertanya jualan kita pada pagi hari ini. Kita dapat berhimpun di Masjid Nurul Iman ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan, pada pagi hari ini kita mendapatkan materi fikih ibadah yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Bapak Ustaz Maulana Faizin. Oleh karena itu, mari kita buka pertemuan ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak panjang lebar, setelah nanti diberikan materi, ada tanya jawab tentang materi yang disampaikan ataupun mungkin di luar itu, kami persilakan kepada Bapak Ibu sekalian ditanyakan langsung kepada guru kita pada pagi hari ini. Oleh karena itu, kami persilakan seluas-luasnya kepada guru kita untuk menyampaikan materi kepada kita semua. Mudah-mudahan materi yang kita terima akan menjadi barokah bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian saya persilakan Pak Ustaz untuk menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana kama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana nabiyyan ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa barik wa sallim tasliman amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja bi ilmi fa fi sabilillah darajat. Allahu a'lam sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wa hadirat Bapak Ibu jamaah subuh, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba Allah yang beriman, sebagai hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, yang selalu berusaha untuk taat dan patuh pada perintah Allah, yang selalu berusaha untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, sebagai hamba Allah yang selalu meningkatkan amal saleh, amal kebaikan. Mari kita selalu memanjatkan syukur kehadirat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji yang milik Allah yang selalu yang menciptakan seluruh alam semesta, yang menguasai seluruh alam semesta. Allah Subhanahu wa taala bangunkan kita kembali, bangkitkan kita kembali. Ahyana ba'dama amatana wa ila nusur. Kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, bangunkan dalam keadaan iman, dalam keadaan senang, dibangunkan dalam keadaan sehat, sehat jasmani, sehat rohani, yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesempatan, yang pada akhirnya kita sama-sama hadir di rumahnya Allah, hadir dalam rangka memenuhi panggilan Allah, seruan Allah dengan mendirikan sholat subuh.
Kita bersyukur alhamdulillah dengan berjamaah. Salawat dari salam, salam dari salawat, mari selalu kita sampaikan. Kita sanjungan kepada junjungan kita, panutan kita, kekasih kita, Habibana, Wasafi'ana, Wasifina, wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan selalu menyampaikan salawat dan salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, sambil berusaha untuk menghidupkan kembali apa yang telah menjadi sunnah dan ajarannya. Kita mohon kepada Allah semoga kita, keluarga kita, jamaah kita khususnya, muslimin dan muslimat pada umumnya, dari kiamat golongan orang-orang yang selalu mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Hadirin wal hadirat dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga pada kesempatan ini melanjutkan kemarin yaitu salat khusyuk dan khudu. Salat yang dikehendaki oleh Rasulullah yaitu salat khusyuk dan khudu, dan salat khusyuk dan khudu ini adalah salah satu sifat para sahabat. Salat khusyuk sudah kita sampaikan pada pagi hari ini, kita akan menyampaikan yaitu khudu. Para alim ulama fikih menjelaskan bahwasanya salat yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usolli salat kalian, sebagaimana kalian melihat aku salat. Salat Rasulullah dan salat para sahabat itu adalah khusyuk yang pertama. Yang kedua khudu. Para alim ulama fikih menjelaskan khudu itu tertib. Ya, tertib. Ya, dalam bahasa fikih, ya, tertib itu adalah menempatkan pada tempatnya, yang awal di awal, yang tengah di tengah, yang akhir di akhir. Kalau sekalian Allah Subhanahu wa taala, salat yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua itu adalah khudu itu tertib. Para alim ulama fikih menjelaskan salat yang dikehendaki oleh Rasulullah tertib ini tidak demikian. Yang pertama tertib waktu. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salatnya tertib. Maksudnya tertib yang pertama para alim ulama fikih menjelaskan itu adalah tertib waktu. Salat yang dikehendaki oleh Rasulullah, salat yang dicintai oleh Rasulullah itu adalah salat tepat pada waktunya. Sebagaimana sabda Nabi, as-salatu fi waqtiha. Jadi salat tepat pada waktunya. Para alim ulama fikih menjelaskan bahwasanya salat tepat pada waktunya itu adalah salat fi awali waqtiha, yaitu salat tepat di awal waktu. Sebenarnya dalam Subhanahu wa taala dalam bacaan fikih waktu salat itu dibagi tiga. Yang pertama di awal waktu itu namanya waktu afdhal. Jadi salat yang dikerjakan di awal waktu itu namanya waktu afdhal. Kemudian salat yang dikerjakan di tengah waktu itu namanya mubah. Kemudian salat dikerjakan di akhir waktu itu namanya makruh. Sesuai dengan Subhanahu wa taala, kalau salat dikerjakan setelah lewat waktunya itu namanya qadha. Sesuai dengan Subhanahu wa taala, jadi salat tepat pada waktunya itu adalah di awal waktu. Sebagaimana pada pagi hari ini masuk waktu subuh itu adalah terbitnya fajar shadiq. Fajar shadiq itu adalah sebuah fajar yang bersinar di ufuk timur. Jadi sinar yang menyinari di ufuk timur, membentang di ufuk timur, itu namanya fajar shadiq. Karena 20 menit sebelum fajar shadiq itu ada sinar yang membelah langit. Ini namanya fajar kadhib dalam bahasa fikih. Kenapa dikatakan kadhib? Karena ini yang membuat itu adalah setan. Setan mengincar kepada orang yang sedang sholat tahajud, dikecoh. Itu kok sudah terang, ini sudah selesai, supaya selesai sholatnya itu. Jadi setan itu tidak kepengen orang-orang yang beriman, orang Islam itu khusyuk, duduk dalam sholat. Makanya yaitu setan itu apa?
mengicap, membuat sebuah sinar yang membelah langit. Ini namanya fajar kali. Ini nggak lama, kira-kira paling lama itu 10 menit itu hilang. Kemudian gelap. Kira-kira 15 menit, maka di ufuk timur sana itu akan yaitu terang. Terang ini namanya fajar. Sotik itu adalah benar. Selain akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika fajar sotik masuk waktu subuh, memandangkan azan, memberitahu bahwasanya waktu sholat tertentu masuk itu dengan dikumandangkan azan. Sekalian akan Subhanahu wa Ta'ala, kemudian selesai azan, kemudian sholat sunnah, ya, kemudian sholat sunnah sebentar menunggu jamaah yang lain, terus Subhanahu wa Ta'ala di perjalanan dan di rumah, kemudian disepakati 15 menit yaitu iqamah. Dan sekalian akan Subhanahu wa Ta'ala, sholat yang dikehendaki oleh Rasulullah itu seperti ini, yaitu apa? Sholat dikerjakan tepat pada waktunya, yaitu di awal waktu. Sebagaimana kata Nabi, di dalam Islam itu ada 3 perkara yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Di dalam Islam itu ada 3 perkara yang Allah. Yang utama, 1, sholat tepat pada waktunya, yaitu di awal waktu. Jadi sholat dikerjakan di awal waktu itu dicintai Allah, dicintai oleh Rasulullah. Ini yang pertama. Yang kedua, birrul walidain. Jadi perkara yang kedua yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya adalah ngabdi, berbakti, menyenangkan hati kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga yaitu al-jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Kalau dulu angkat senjata, pedang, parang, golok, ya tombak, melawan yaitu orang kafir kecil, melawan orang kafir berperang. Tapi kalau sekarang sekalian akan Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya bukan berperang melawan orang kafir, tapi melawan hawa nafsu, dan ini hakikatnya jihad. Ini yang 3 perkara yang dicintai Allah. Yang pertama, sholat tepat pada waktunya. Sholat tepat pada waktunya itu adalah di awal waktu. Jadi sekali lagi sekalian Subhanahu wa Ta'ala, sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang kedua itu adalah tertib. Maksudnya tertib, sekalian akan Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama itu adalah sholat tertib waktu. Sholat Rasulullah itu adalah di awal waktu. Sekalian akan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam riwayat menjelaskan pada zaman Rasulullah SAW, azan dan iqamah, ya, azan dan iqamah itu sebelum seperti kita ini sudah ada jadwalnya. Pada zaman Nabi, pada zaman sahabat, ya, itu kembali kepada Rasulullah, kembali kepada para sahabat khulafaur rasyidin. Dan sekalian dengan Subhanahu wa Ta'ala, suatu ketika Rasulullah SAW dengar azan, langsung Rasulullah datang sholat sunnah. Sebagian riwayat Rasulullah sholat sunnah itu di rumah, riwayat lain yaitu di masjid. Selesai sholat sunnah langsung sholat. Riwayat yang lain Rasulullah SAW itu agak lambat, sangat lambat. Sebagian riwayat Rasulullah SAW itu agak akhir, sampai para sahabat itu menunggu Rasulullah ngantuk-ngantuk. Ini Rasulullah nggak datang sholat isya ini. Dan Subhanahu wa Ta'ala dari 3 riwayat tadi itu para ulama ingin menjelaskan bahwasanya secara kajian fikih, ya, secara kajian fikih, sholat dikerjakan agak lambat boleh, sholat dikerjakan agak lambat agak malam sedikit isanya boleh. Tetapi mengacu kebiasaan Rasulullah, sholat itu yaitu hanya dikerjakan oleh Rasulullah, sholat tepat pada waktunya, yaitu di awal waktu. Makanya para ulama sepakat bahwasanya
Salat yang dicintai oleh Rasulullah, salat yang dikehendaki oleh Rasulullah dalam bahasa fikih itu adalah as-salatu fi awal waktunya, salat tepat pada waktunya, yaitu di awal waktu. Walaupun toh di tengah boleh, di akhir pun juga boleh. Secara kajian fikih, kalau awal itu Allah sunnah, kemudian di tengah itu mubah, kemudian mendekati akhir waktu itu hukumnya makruh. Ini syarat kajian fikih. Walaupun toh mubah, Rasul Subhanahu wa taala, tetapi mengacu dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kebanyakan yaitu salat tepat pada waktunya, yaitu di awal waktu. Ini yang pertama. Yang kedua, mengacu salat hukum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun tertib yang kedua itu adalah salat yang dicontohkan oleh Rasulullah, salat yang dikehendaki oleh Rasulullah, caranya adalah berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi." Bagi riwayatin salat min salatil fardhi sakin wa istina darajat, bagi riwayatin sakin wa khamsina darajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah itu lebih utama, afdal min salatil fardhi, daripada salat sendirian. Tingkatan derajatnya itu adalah 27 riwayat yang pertama, riwayat yang kedua 25. Sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi salat yang dicontohkan oleh Rasulullah tertib yang kedua duduk. Itu artinya tertib yang kedua itu adalah dengan berjamaah. Sekalian dapat Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam keadaan uzur, ya, Rasulullah tidak mampu berdiri salat dengan itu. Rasulullah tidak mampu untuk berjalan. Ini dipapah oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan akhirnya namanya Fadl bin Abi Thalib. Kalau Sayyidina Ali ini terkenal banyak, tapi Fadl ini tidak terkenal karena tidak banyak yaitu meriwayatkan riwayat. Tapi kalau Sayyidina Ali ini banyak. Sama sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi salat yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang dikehendaki oleh Rasulullah, yang kedua itu adalah salat dengan berjamaah. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam letaklah umat, seandainya umat itu tahu, yang pertama adalah shaf yang pertama. Seandainya kalian tahu keutamaan shaf yang pertama, maka kalian itu pasti akan datang walaupun dalam keadaan hafwan merangkak. Seandainya umatku itu tahu keutamaan shaf yang pertama, maka kalian pasti akan rebutan, pasti akan datang. Sebagaimana Rasulullah bersabda, letaklah umat, apabila kalian tahu keutamaan azan, maka kalian akan azan semua dan akhirnya rebutan. Itu seandainya tahu, tapi kan kebanyakan tidak tahu. Seandainya kalian tahu keutamaan shaf yang pertama, maka kalian pasti akan berebut. Pasti kalian akan datang dalam keadaan berebut merangkak. Sama sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi salat yang dicontohkan oleh Rasulullah yang kedua itu adalah dengan berjamaah. Sedikit-sedikitnya jamaah itu 2 orang. Rasul sama imam sama imam sama. Rasul Subhanahu wa taala ketika gelombang pertama, jamaah gelombang pertama ataupun jamaah kloter pertama diawali dengan azan dan qomat. Ketika yang datang itu hanya imam dan makmum, makmum azan qomat, kemudian imam datang hanya 2 orang, maka posisinya tetap yaitu apa? Di mihab. Rasul Subhanahu wa taala kemudian yaitu apa? Makmum di belakangnya, sebelah kanan. Nah, sekalian Allah Subhanahu wa taala kemudian yaitu apa? Terus berangsur-angsur jamaah. Dan sekalian Allah Subhanahu wa taala ketika jamaah ini diunggah kedua, ketiga, keempat, jamaah utama sudah salaman, maka dikerjakan di belakang mihab.
disebut dua ketiga. Ketika hanya dua orang, ketika banyak langsung yaitu apa? Ketika jamaahnya soknya banyak langsung yaitu apa? Imam kemudian belakangnya menyesuaikan. Tapi ketika hanya dua orang dan bukan kloter pertama, maka imam berdiri kemudian makmum di belakangnya sebelah kanan satu jengkal. Imam belakangnya makmum satu jengkal. Satu jengkal. Kemudian datang lagi sebelah kiri imam, bukan belakangnya imam, tapi sebelah kiri imam satu jengkal. Ketika hanya tiga orang imam, kemudian sebelah kanan, sebelah kiri satu jengkal. Sampai salam seperti itu ketika tidak ada orang, ya sampai seperti itu, sampai salam. Tapi ketika ada rakaat kedua ketiga datang orang yang ketiga, maka bukan sebelah kanan, bukan sebelah kiri, tapi di belakang. Belakangnya satu saf, maka dua orang ini mundur. Ataupun dalam Subhanahu wa ta'ala, kalau dua orang ini tidak mundur, imam yang maju, kemudian makmum yang ketiga mundur lurus dengan yaitu apa? Dua makmum tadi. Cuma sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lihat ini, mohon maaf ibu-ibu ya, saya sering absen ibu-ibu. Ibu-ibu ini kalau jamaah tak lurus, imam dengan makmum kok lurus, bagaimana jamaah? Ya, imam dengan makmum kok sejajar berdirinya, ini hukumnya makruh. Ya, jadi sering saya lihat ibu-ibu ini kalau jamaah kok sejajar berdirinya makruh. Nah sekarang ini ada jamaah, makmumnya malah maju di depan imam, nggak sah jamaahnya. Jadi ini ada makmum kok malah di depan imam, bagaimana sholatnya? Sah, sholatnya jamaahnya tidak sah. Sekalian akan ya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kajian ini, sholat berjamaah itu satu ruangan Pak. Seperti ini. Rasulullah Subhanahu wa ta'ala, imam di sini, makmum di belakang sana. Boleh, tapi makmum. Imam di sini Rasulullah Subhanahu wa ta'ala, jamaahnya itu makmumnya ya di belakangnya, bukan di belakang sana sini kosong. Bagaimana? Ini dalam satu ruangan, imamnya di sini, makmumnya di belakang sana itu. Sah, sholatnya sah. Jamaahnya di mana? Rasulullah Subhanahu wa ta'ala, ya, ibu-ibu dalam satu ruangan ini yaitu apa? Dikasih takbir. Bagaimana jamaahnya? Sah, karena masih dalam satu ruangan. Walaupun kalau tidak nyambung sok-sok, tapi masih dalam satu ruangan. Nah, Rasulullah Subhanahu wa ta'ala, kalau di luar ruangan pernah kita sampaikan itu yaitu ada syarat namanya nyambung atau namanya mutasir. Jadi Rasulullah Subhanahu wa ta'ala jamaah di sini yang di hadapan sana bagaimana? Ketika nyambung nggak apa-apa. Dari sini ya alhamdulillah pintu kita ini sudah sapi di mana ini. Karena kalau di depan itu tidak ada pintu, maka jamaah dimulai dari pintu tengah itu. Terus sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala seperti di Masjidil Haram itu nyambung terus ya. Walaupun sampai belakang tower Zamzam itu nyambung terus. Sekian ratus meter itu nyambung terus. Walaupun kalau tidak lihat imam, tetapi lihat depannya. Dan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sekali lagi ya, dalam satu ruangan ya, itu jamaah bareng-bareng ya, walaupun terpisah-pisah itu apa namanya itu hukumnya makruh. Seperti bapak-bapak sholat dari raya Idul Fitri, dari raya Idul Adha di lapangan. Itu kadang-kadang nggak nyambung itu. Ini keluarga anu berasal dari sini, berasal dari sini. Dan sekalian akan ya Allah Subhanahu. Ketika masih dalam satu lokal itu boleh tapi hukumnya makruh. Kemudian dalam sekalian Subhanahu yang lantai 2. Ya, lantai 2 itu sudah sapi. Kenapa? Karena
yaitu apa? Ini pertama kedua ini yaitu apa? Lihat imam. Terus subhanahu wa ta'ala, jadi lantai 2, lantai 3 ya, seandainya nanti di lantai 3 terus subhanahu wa ta'ala itu pun juga dikasih golongan seperti ini supaya saf yang pertama naik kanan atau ke kanan kiri itu lihat imam. Nah ini syaratan. Nah terus subhanahu wa ta'ala ya boleh cerita sedikit di dari kota Jogja kita sholat Jumat lantai 2 mana sholatnya sah tapi jamaahnya tidak dapat 27. Kenapa? Karena buntet. Contoh ini cor semua. Imam khotib ya sholat Jumat, imam di sini ya terus subhanahu wa ta'ala lantai 2 itu cuma dikasih layar aja, kasih TV. Bagaimana? Tidak sah jamaahnya. Sholatnya sah tapi jamaahnya tidak sah. Terus subhanahu wa ta'ala seperti bapak-bapak kepengen sholat di Mekah, nyetel TV Mekah, nyetel TV Madinah, sambil pipi sholatnya. Bagaimana sholatnya? Sah. Jamaahnya tidak jadi. Kenapa? Tidak nyambung dengan Mekah. Yang nyambung itu pipi. Jadi sahabat sekalian yang akan Allah Subhanahu wa ta'ala ya, seperti di Istiqlal. Di Istiqlal itu lantai 2, lantai 3 sampai. Tapi yang orang pertama lihat imam. Nah, terus Subhanahu wa ta'ala jadi sekali lagi disyaratkan saf yang pertama lantai 2 itu adalah lihat imam, bukan lihat kaca, bukan lihat layar, tapi betul lihat dengan mata. Nah, sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sekali lagi salat yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua adalah dengan berjamaah. Terus Allah Subhanahu wa ta'ala, bapak-bapak ya, dengan bapak-bapak boleh, bapak-bapak kemudian ibu-ibunya ikut boleh. Yang tidak boleh itu imamnya ibu-ibu, bapaknya jamaah. Iya, imamnya ibu-ibu, makmumnya bapak-bapak, nggak jadi jamaahnya. Kalau bapak-bapak, ini bapak-bapak ini menang, bisa makmumnya bapak-bapak, bisa makmumnya itu. Terus kalian datang Subhanahu wa ta'ala, kalau ibu-ibu, ya, kalau ibu-ibu, imamnya ibu-ibu, jamaahnya ibu. Nah sekarang Haji ini nggak boleh jadi imam. Haji ini nggak boleh jadi imam. Kenapa? Allah Akbar, sifat lakinya keluar. Giliran rakaat yang kedua sifat perempuan keluar. Berarti kita imam kita perempuan. Jadi mohon maaf bapak-bapak ibu-ibu yang di TV itu banyak. Yang di TV itu kan ada yang gaji itu. Itu kalau jadi imam nggak jadi. Kenapa? Karena dua sifat. Rakaat pertama laki-laki, giliran rakaat kedua sifat perempuannya keluar, berarti imam kita perempuan. Bagaimana? Tidak sah jamaahnya. Makanya saya sekali akan Subhanahu wa ta'ala dia ini jadi makmum aja. Dia ini jadi makmum aja. Kemudian Rasulullah Subhanahu wa ta'ala mohon maaf lagi dalam kajian TV malah berzina. Malah berzina itu anak laki-laki ya itu sebelum nikah apa namanya sebelum nikah. Nah itu dalam kajian TV ya seandainya dia nanti besar jadi imam itu makruh. Kenapa? Allahu Akbar, ingat ini anak zina. Sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi dalam kajian ini pertama yang diutamakan jadi imam itu adalah aqlamuhum finas. Dalam riwayat Abu Dawud, siapa yang pertama sekali ditunjuk jadi imam adalah yang paling alim masalah agama, masalah fikih, masalah fardu sholat, hukum sholat, batal sholat. Ini yang diutamakan yaitu apa untuk jadi imam. Bukannya masalah biologi, kimia, fisika, bukan pertanian, bukan, yaitu apa yang
khawatir masalah agama. Seandainya sama, diutamakan yang paling fasih. Mohon maaf, Rasulullah, fasih bukan yang hafal Al-Quran. Dalam riwayat Abu Dawud itu yang kedua, ya, yang diutamakan itu bukan yang hafal Quran, banyak hafal Quran tapi nggak fasih. Jadi yang pertama yang paling ahli jadi imam, yang kedua adalah yang paling fasih. Dan yang ketiga, seandainya fasihnya sama, alimnya sama, diutamakan yang paling tua. Akbar usia. Jadi mohon maaf Pak, dan tuan-tuan itu mohon maaf, ya sia-sia. Diberi kesempatan sebelum berangkat bulan itu diberikan kesempatan untuk jadi imam. Yang berikutnya adalah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang duluan berjuang, yang duluan masuk Islam siapa, yang duluan memperjuangkan agama negara itu siapa, itu diberikan kesempatan untuk dia bawa suatu penghormatan di jaringan. Nah seandainya ramifikasinya bareng, berjuangnya bareng. Terus Subhanahu wa ta'ala para alim ulama ini menjelaskan, utamakanlah yang paling sayang sama keluarga. Ciri-ciri sayang sama keluarga ini istrinya juga baik. Mohon maaf ibu, mohon maaf lagi. Ciri-ciri sayang sama keluarga itu istrinya lebih daripada satu. Kalau istrinya satu kan, ya sayang, tapi kan tapi kalau dia sayang, tiga apalagi banyak. Kalau dia istrinya banyak, anaknya banyak. Kenapa dia anaknya banyak? Karena dia sayang sama anak. Kalau nggak anaknya banyak, cucunya banyak. Cucunya banyak. Kenapa Pak Haji dikasih cucu banyak? Karena dia itu sayang. Mohon maaf Pak. Dan sekali Subhanahu wa ta'ala, orang yang diberi harta banyak kita kasih. Orang yang diberi harta banyak, rumahnya dia itu ada sedekah. Kenapa dia dikasih anak banyak, cucu banyak? Karena apa? Dia itu sayangnya lebih. Ini anaknya cuma satu, mantunya satu, cucunya satu. Baik, berarti ini nggak sayang ini Pak. Nggak sayang sama ibunya dulu nih. Sama sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sholat yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah berjamaah. Ya, berjamaah maupun itu mari kita makmurkan, yaitu apa? Tempat ibadah kita masjid kita. Ya, karena membangun masjid itu bukannya menyediakan tempat sarana dan prasarana. Membangun masjid ketika sudah ada tempat sarana dan prasarana bukan dibongkar bangun lagi, tapi diisi, dimakmurkan. Ya, memakmurkan amalan-amalan masjid itu termasuk membangun masjid. Karena nanti siapa yang membangun masjid, Allah Taala akan memberikan istana di surga. Amin. Allahumma. Yang terakhir, salat yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah tertib tempat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan salat itu di mana azan dikumandangkan. Mana azan dikumandangkan? Di masjid. Mana azan dikumandangkan? Musala, langgar, sukro. Makanya salat yang dicontohkan oleh Rasulullah itu mohon maaf, ya Bapak bukan di rumah, tapi di mana azan dikumandangkan, yaitu di masjid dan musala. Walaupun salat di rumah itu boleh, tetapi mengacu contoh Rasulullah SAW adalah iqamah di masjid. Sekali datang Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah nggak bisa jalan di tempat ke masjid. Ini menunjukkan bahwasanya salat yang dicontohkan oleh Rasulullah itu adalah di masjid. Ya. Walaupun toh secara fikih di rumah pun sudah boleh. Ya sambil pada zaman Nabi, Masjid Nabawi itu ada satu pintu khusus untuk ibu, namanya Babu Nisa. Ya, Babu Nisa. Di Masjid Nabawi itu ada pintu, ada dikasih tulisan namanya Babu Nisa. Ditang di depan. Ya, dulu ya tidak. Dulu pada zaman Nabi, pintu ini khusus untuk ibu. Rasulullah SWT dalam kajian fikih dari mana ibu sholat di masjid boleh. Walaupun toh ada riwayat itu utama sholat di rumah ada ruangan, di rumah ada lokal yang paling dalam ada kamar,
ya Rasul Subhanahu itu sholat ibu-ibu tanggung akan tetapi sholat masjid pun sudah tidak dilarang. Jadi Rasul dalam Subhanahu wa taala ibu-ibu ya ibu sholat berjamaah di masjid mau sholat bagaimana hukumnya? Boleh dengan catatan aman daripada fitnah. Ketika diganggu sandalnya hilang kemudian diculik ya zaman dulu zaman dada di Meksiko kan. Rasulullah SWT bagaimana ketika tidak aman daripada fitnah maka lebih utama dulu. Sekalian dimuliakan di Allah SWT. Jadi sekali lagi Rasulullah SAW ini pernah menyuruh para sahabat kumpulkan kayu bakar. Untuk apa ya Rasul? Kalau sudah banyak saya akan pilih saya bakar itu rumah itu yang apa-apanya sholat di rumah itu. Ini riwayat untuk menakut-nakuti, Pak. Ini riwayat untuk menakut-nakuti. Bukannya betul Rasulullah membakar rumah sahabat yang laki-laki sholat di rumah, tidak. Ini untuk menakut-nakuti bahwasanya Pak sholat di masjid dengan berjamaah inilah yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Seandainya benar Rasulullah itu ya setelah kumpul kayu bakar kemudian mau dibakar rumah sahabat, kebakaran Madinah Pak. Rasulullah Subhanahu wa taala ada dua riwayat. Satu, ketika Madinah kebakaran, ya menjelang hari kiamat nanti Pak, Madinah akan kebakaran, Madinah akan gempa. Jadi bukan Cianjur Pak, Madinah. Kalau Madinah itu sudah gempa, itu alamat kiamat. Ya, kalau hanya Cianjur, kalau belum. Ya, tapi kalau Madinah itu gempa, kiamat. Maka usaha kata saja, kata lagi, hari kiamat tidak akan diletakkan sebelum Madinah itu terjadi gempa. Kalau Madinah itu sudah gempa, sudah bentar lagi kiamat. Satu dia sudah Madinah akan terjadi kebakaran. Ya, kalau Madinah hotel-hotel itu sudah kebakaran banyak dulu. Gak lama lagi kiamat. Dan yang ketiga, ketika gunung berapi Madinah itu meletus, itu alamat kiamat. Ya, jadi pegunungan yang mengelilingi kota Madinah itu berapi, Pak. Itu berapi. Terus aktif. Terus mana dia akan meletus nanti menjelang hari ini. Ya. Jadi kalau sudah meletus, gempa, kebakaran, ya. Terus mana lama kiamat. Dan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah salat yang dikehendaki oleh Rasulullah yang dilakukan oleh Rasulullah. Satu dia waktu waktunya yaitu di awal waktu. Walaupun kalau di tengah di akhir boleh, tapi yang utama ini adalah di awal waktu. Yang kedua cara dengan berjamaah. Rasulullah Subhanahu wa taala walaupun sholat sendirian itu boleh secara fikih, tapi utamakan berjamaah. Rasulullah Subhanahu wa taala para ulama fikih menjelaskan bahwasanya mendirikan jamaah dalam sebuah kampung itu hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau sudah ada yang berjamaah secara kajian fikih itu betul itu hukumnya sunnah. Jadi mendirikan jamaah sebuah kampung, contohnya kampung besar, itu masih jamak. Rasulullah Subhanahu wa taala masjidnya nggak ada azan, nggak ada qomat. Bagaimana hukumnya? Semuanya bisa. Jadi fardu kifayah itu sebuah kewajiban ketika tidak ada yang melaksanakan bisa semua, tapi ketika sudah ada salah satu maka gugur kewajiban seperti jenazah. Dalam satu kampung nggak ada yang ngurus jenazah, bisa semua. Tapi kalau sudah ada beberapa perwakilan kepada dan hukum kematian sebagai koordinator sudah gugur kewajiban. Satu. Yang kedua yaitu apa? Mendirikan jamaah dalam sebuah kampung, memandangkan qomat, sholat berjamaah itu fardu kifayah. Seandainya ya contoh Al-Furqan nggak ada jamaah, nggak ada yang azan, nggak ada yang qomat, nggak ada yang ke masjid, susah semua itu bandar lampu. Kan masjid bandar lampu. Rasulullah Subhanahu wa taala jadi mendirikan sebuah jamaah dalam sebuah daerah itu hukumnya fardu kifayah. Nah, seandainya sudah ada azan, sudah ada qomat, sudah ada yang jamaah, bagaimana hukum berikutnya? Salah kajian itu hukumnya sunnah.
Yang ketiga, belajar ilmu tajwid, belajar Iqra, belajar Al-Quran. Satu kota beberapa lima, nggak ada yang ngaji Iqra, nggak ada yang belajar ilmu tajwid, Iqra, Iqra, Makopi, Makrasi, nggak ada yang belajar ilmu tajwid. Maka seluruh belajar waktu disohati. Karena waktu kifayah. Tetapi ketika sudah hanya ada PPA, hanya ada KBA, hanya ada itu sudah gugur kewajibannya. Jadi sekali lagi sama sekalian yang dimakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita tasawuf khairat, mari kita perbaiki sholat kita. Ya, kita tidak hanya kualitas harus kualitas. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang dikehendaki oleh Rasulullah, bahwasanya sholat Rasulullah ini menjadi sifat sahabat, yaitu sholat khusyuk ma'al wudu. Khusyuk itu konsentrasi, wudu itu takbir. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita orang-orang yang selalu mendirikan sholat dengan khusyuk dan wudu. Amin. Allahumma. Rasanya sholat makanan kami yang akan disampaikan pada bagian yang kedua ada diskusi, sehingga mungkin akan ditambah yang masih berkenaan dengan materi ataupun di luar materi yang masih terkait masalah dan apa. Sebagaimana biasa Rasulullah memulai sesuatu ini dalam kanan. Jadi kanannya sini juga sini. Nah, di sini mau silakan Pak Haji disampaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, materi sudah disampaikan tentang sholat khusyuk dan urayan dari sholat tersebut. Pada kesempatan yang baik ini, kalau ada yang ingin bertanya, kami silakan, kami buka 2 sesi mungkin kalau waktu ada. Dimulai dari sebelah kanan. Silakan Pak Haji. Pak Haji Milyono. Pas mana ya? Pas ya. Pak Endang. Pas. Bapak. Ibu. Nah, ibu ini tadi nih, yang sholatnya imamnya di belakang kamu. Ada? Enggak. Pas terus. Bapak-bapak di sana? Oh ya, Pak Budi. Ada yang lain? Ya, Pak Budi, kemudian Pak Nasrul Muni, kemudian Pak bukan dengan Pak Yohan, Ilham, Pak Ilham, Ustaz Ilham, dan Pak Walik Yake. Kita mulai dari Pak Budi dan diteruskan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, insyaallah materi hari ini kita sholat. Memang sholat itu hal yang sangat pokok. Pada kesempatan ini sebenarnya sangat banyak. Saya ingin hanya 2 aja Ustaz. Pertama masalah waktu sholat dan azan tadi. Saya sering menemukan, karena saya juga sering beberapa kali sholat di masjid lain. Saya datang ke sana pada waktu sholat masjid itu belum ada azan. Bahkan waktu iqamah yang tertera di sana itu habis. Nah, datanglah yang biasa azan, yang wajibnya mungkin biasa apa tiduran, apa saya nggak tahu. Karena saya pikir kalau saya pribadi sholat itu bukan berdasarkan azan. Begitu waktu sholat tiba, saya sholat. Itu menurut saya azan itu panggilan. Nah, sementara yang tadi ada terlambat, dia baru azan. Itu bagaimana hukumnya? Baru azan di mana saya waktu sholat udah lewat, udah lewat. Yang sebelum ditanya itu udah lewat. Kedua, stop yang utama adalah di depan. Yang kalian tahu apa di depan berebut sampai merangkak dari rumah. Begitu seperti yang saya jelaskan. Pertanyaannya adalah, terlepas dari sholat subuh atau sholat yang lainnya, saya pernah sering dengar anak yang atau usia belum balik, misalnya ada di tengah-tengah sofa di depan tadi. Saya kata itu katanya belum boleh, tidak dibolehkan, karena itu jadi setan di sana. Benarkah itu? Karena
saya yakin banyak orang tua, terutama bapak-bapak, maksudnya baik, gitu. Maksudnya baik, mengajarkan anaknya sejak dini, ini loh masjid, sholat, tapi mungkin nggak ngerti. Tiba-tiba dia masuk sholat, apakah harus orang tuanya mengajarkan anak di belakang yang bersangkutan, atau harus di sebelahnya persis, kanan atau kirinya? Terus saya itu aja pertanyaan saya, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, Pak Ustadz Nasrullah Padi, ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti Pak Bilang tadi, surat ini paling utama karena pertanggung jawaban kurikulum adalah yang pertama. Pertama, seperti sholat berjamaah yang satu ruangan dengan ibu. Contoh konkretnya begini, Pak Ustaz. Ini Masjid Nurul Iman ini kesehariannya paling ketemu 3 saf depan Bapak-bapak. Setelah itu kosong berapa saf? 1, 2, 3, 4, 5 saf kosong. Terus di belakang tabir baru ada ibu-ibu. Nah ini gimana? Kan terputus. Apakah ibu-ibu itu harus kita majukan ke depan karena hanya katakanlah 3 saf, jadi keempat atau kelima kita majukan kira itu. Apakah demikian afdolnya? Itu yang pertama. Yang kedua, syarat jadi imam tadi. Pertama alim, yang berilmu, luas ilmunya, banyak jelas dia hukum-hukum. Yang kedua, fasih bacaan Al-Qur'annya. Ketiga, senior yaitu berumur 22 dan yang nah, tetapi pada kenyataannya kita kan tidak tahu pasti apakah betul siapakah di lingkungan kita ini katakanlah yang paling alim, yang paling luas ilmunya, kemudian juga yang pasti bacaannya, itu kan nggak ada yang ngetes, nggak ada yang secara konkret tahu. Nah, akhirnya kita ya setandang itu saja. Tapi yang kedua, kalau boleh yang ketiga boleh Pak MC. Silakan, apa Pak? Masih ada waktu. Yang ketiga, dari tadi atau dari kecil kita sudah sering belajar tentang hukum sholat atau tata cara sampai berdiri, kalau imam tadi bisa ulang lagi juga. Nah, saya masih ingin memperdalam bacaan Rasulullah bisa ditiru oleh sahabat, diteruskan ke ulama, diteruskan ke kita. Gerakan Rasulullah waktu sholat dapat di copy paste oleh para ulama, para sahabat, para ulama dan seterusnya. Nah, jalan pikiran Rasulullah di dalam sholat itu bagaimana sebenarnya? Mikirkan apa Rasulullah yang sholat? Dan secara dasarnya ingat Allah itu atau mengikuti bacaan sholat itu sampai kita mengerti itu bagaimana? Sekira demikian pertanyaan kami. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut Pak Ustadz Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Pak Ustaz sudah bertanya terkait sholat berjamaah masjid. Pada awalnya itu saya melihat di sebagian masjid, mungkin kalau di masjid Nurul itu sendiri mungkin kalau setelah sholat berjamaah jarang ada terlihat mungkin ya jamaah yang telat atau misalkan sudah berjamaah berjamaah, jadi ada orang yang baru berikan sholat gitu. Nah itu saya jarang ada di masjid Nurul. Tapi kalau saya melihat di masjid lain itu ada beberapa jamaah yang ketika di masjid itu sudah selesai menaikkan sholat wajib berjamaah itu atau zuhur, asar. Nah itu saya lihat ada jamaah yang datang
berjamaah. Namun ada jamaah yang tadi setelah melakukan sholat wajib, tadi melakukan sholat sunnah. Nah, di sini saya ingin bertanya terkait dengan sholat berjamaah tadi, bagaimana hukumnya ketika ada orang yang ingin berjamaah, walaupun dia telat, tapi dia dari sendirinya dirinya ingin melaksanakan sholat berjamaah. Misalkan tanpa sepengetahuan si jamaah yang telat tadi, dia ibaratnya ingin melakukan sholat berjamaah. Nah, jamaah ini dia ingin melakukan sholat berjamaah dengan mengajak orang tadi melakukan sholat sunnah tanpa sepengetahuan dia, karena takutnya orang yang tadi sholat jamaah itu melakukan sholat sunnah. Nah, itu hukumnya bagaimana jika dia menekuk atau mengajak orang yang tadi melakukan sholat sunnah? Lalu yang kedua, itu yang pertama ya. Yang kedua, bagaimana hukumnya jika ada seseorang yang jadi gini, banyak saya melihat hampir sebagai masjid besar bahkan ada orang yang melakukan sholat membuat jamaah lagi. Nah, itu bagaimana hukumnya? Jika ada orang sholat sudah melakukan namanya sudah melakukan jamaah, ada yang membuat jamaah baru lagi. Itu bagaimana hukumnya? Karena kan yang setahu saya melakukan sholat berjamaah itu hanya sahnya satu saja. Sedangkan untuk melakukan jamaah baru lagi itu kurang. Mungkin itu seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut yang terakhir ada apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin Ustaz terkait dengan Ustaz tadi mengajarkan hadis Sallu kama ra'aitumuni sholli. Sholat kata Rasul. Sementara orang ini sholat berbeda-beda. Artinya ada yang takbirnya itu lebih tambah ini ada yang disebut, bahkan ada yang tidak ada, dia nempel di dada, melepaskan tangannya. Nah, itu kadang bermasalah. Ini artinya sholat karena orang itu sholat kata Rasul yang seperti itu dikatakan. Sementara imamnya seperti Imam Maliki, Hanafi, Syafi'i, itu berbeda. Jadi artinya kita ini para imam itu Rasulullah sholat apa, terus kita sholatnya mengikuti siapa? Kan kita mengikuti siapa? Nah, itu pertanyaan pertama. Yang kedua mengenai sutra, artinya pembatas daripada sholat, baik itu sholat berjamaah ataupun sholat sunnah. Karena kadang orang itu melakukan sholat sunnah seperti sholat qobliyah ataupun ba'diyah. Yang saya lihat yang paling sering itu di ba'diyah, dia sholat tanpa sutra, artinya mestinya dia ada pembatas. Ini akhirnya sholat ba'diyah itu pada sholat sunnah berbeda di belakang. Sementara ada orang yang mempunyai atau kepentingan mau keluar dari guru terhambat. Kalau kita harus melewati orang tersebut, itu artinya kan tidak boleh. Lebih baik dulu sholat 40. Nah, 40 itu berarti 40 apa? Kali kita tahu berapa bulan. Nah itu. Jadi maksud saya ini, bagaimana sutra itu sebenarnya? Apakah kita harus di depan saja atau menghadapi tembok atau gimana? Jadi tidak menghalangi orang akan keluar daripada masjid yang mempunyai kepentingan. Karena Allah Taala itu sinkron. Kita harapkan dia bisa menghadapi itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 4 orang ditanya, yang ditanyakan ada 9 poin.
sebagai tanda pengumuman masuk waktu sholat. Ini yang perlu kita catat. Jadi tit. Kalau dulu kentongan sama duduk. Orang dulu itu kalau lagu itu pasti kentongan dulu. Rung, artinya masjid masih kokoh. Tong itu kokoh. Kemudian ding, beduk itu bunyinya ding, bukan duk. Itu diartikan silahkan jamaah masuk masjid dengan makhluk ding. Ding itu makhluk ding. Itu filsafat saja. Dan sekali nanti subhanallah itu wali. Nah kalau kita wali murid, jadi azan itu sebagai pengetahuan, sebagai iklan, sebagai pengetahuan masuknya waktu sholat. Jadi masuk waktu sholat azan. Tanda-tanda waktu sholat adalah azan. Nah, sekarang dari subhanallah ini menjadi masalah. Ya, ini waktu sholat sudah masuk, jamnya sudah masuk, tapi nggak azan. Nggak ada yang datang. Kita tahu bagaimana tamu kita ada makruh ini tamu kok masuk ke ruang makhluk marahin Ustaz Khalid nanti makruh saya kajian tinggi dan sekarang akan dalam Subhanahu wa ta'ala yang menjadi permasalahan waktu terus berjalan. Iqomat ini sudah habis iqomat baru maghribnya datang ya, karena ketiduran kesiangan tadi. Dan sekalian akan subhanallah bagaimana dalam kajian fikih tetap disunahkan untuk azan dan qomat. Karena apa? Azan dan qomat itu di samping memberi waktu masuk waktu sholat juga disunah yaitu apa? Sebelum menjalankan sholat. Jadi walaupun waktunya sudah habis, sudah titik qomat, bagaimana kita datang? Tetap disunahkan azan, tetap disunahkan qomat kalau memungkinkan. Tapi kalau enggak seperti kita musafir, waktunya sedikit untuk makan, untuk sholat, akhirnya apa? Hanya qomat saja. Musafir itu walaupun toh jamak itu disunahkan azan, disunahkan qomat. Kalau ada waktu, tapi kalau enggak ada waktu, ya qomat aja. Dua-duanya. Tapi kalau enggak ada waktu, satu aja. Kalau enggak ada waktu, enggak usah qomat. Karena qomat sunnah ya, azan dan qomat itu adalah sunnah sholat fardu. Kalau sholat sunnah cukup dengan as-sholatu jami'ah, as-sholatu jami'ah, sholat tarawih, selalu sunnah tarawih rakaat jami'ah rahimahullah. Itu bukan azan qomat kalau sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu azan di rumah walaupun waktunya sudah lewat, karena ini sunnah sholat. Ini yang pertama. Yang kedua dan sekalian akan Allah Subhanahu wa ta'ala ada namanya hijab ataupun hakil penghalang. Jadi dalam kajian fikih, antara sat ini renggang-renggang hukumnya makruh, belok-belok hukumnya makruh. Sat itu lurus dan rapat, lurus. Sekalian akan Allah Subhanahu wa ta'ala ya lurus rapat itu adalah sejajar. Ahli fikih menjelaskan sejajar rapat itu sejajar tidak sampai nempel. Kalau ninjek itu oknum. Yang pulang, kemudian yang kedua itu nempel dikit bukan sampai nempel itu. Nah, kemudian lurus itu pundak yang menjadi standar, bukan perut. Kalau perut kan ada yang maju, ada yang mundur. Nah, jadi pundak ini. Zaman sahabat ada sahabat ditunjuk untuk meluruskan yaitu apa sah. Membawa pedang. Sekalian dan semangat. Yang menjadi permasalahan ini ada anak kecil. Dalam kajian fikih, anak kecil sebelum balik di tengah saf itu hukumnya makruh. Kenapa? Menjadi yaitu apa? Penghalang atau hijab. Makanya mohon maaf bapak-bapak yang bawa anak-anak, bawa cucu, ya. Di belakang ada yang jaga. Siapa? Ustaz Khalid. Mabuk yang jaga. Ataupun bapak nunjuk jamaah, nunjuk A, B, C untuk yaitu apa? Untuk jaga jamaah. Anak-anak ini beda. Takbir pertama, rakaat pertama khusyuk, kedua mulai jejak-jejakan. Ketiga berantem, keempat khusyuk.
salam ditanya siapa tadi yang jajan-jajan nggak jajan itu anak-anak, maka anak-anak nggak bisa jadi saksi kan? Anak-anak nggak bisa jadi saksi, kenapa? Karena nggak bisa dipercaya. Itu yang saksi-saksi nggak bisa dipercaya itu anak-anak tadi itu. Terus sekali lagi kalau satu jari apa namanya itu yaitu apa? Di belakang ada yang jaga. Loh, saya nggak dapat jamaah. Tidak, ini amalan istimai. Sholat ini amalan istimai. Yang jaga sandal, yang jaga motor, yang jaga mobil, yang jaga anak-anak, yang nyiapin teh, yang nyiapin kopi, nyiapin kue-kue untuk sholat berjamaah, itu semua dapat pahala jamaah. Amin Allahumma. Jadi walaupun kau jaga anak-anak, kau sudah ngikut tahiyat akhir mana, ataupun jamaahnya sendiri 23 orang, sama jamaahnya 27 besar. Kenapa? Karena ini amalan istimai ibadat Allah. Sebenarnya subhanahu sekali lagi mohon perhatian akan dari kita semua, jangan sampai kita ini sholatnya sempurna, ya lurus rapat. Ini adalah kesempurnaan sholat berjamaah. Jadi sekali lagi satu anak-anak di belakang, ataupun seandainya nggak ada yang jaga, yaitu apa? Paling ujung supaya tidak menjadi penghalang. Ini yang kedua. Yang ketiga, ibu-ibunya ada tempatnya. Ini bapak-bapak 21 dan 000 ibu di sana. Apakah perlu ibu-ibu itu dimasukkan? Tidak. Kenapa? Karena satu ruangan dan sudah disepakati tempatnya di situ. Jadi ibu pavilion bukan dimasuki, ya di tempat ibu-ibu aja. Ya, jadi ibu-ibu itu di belakang, bukan sebelah kanan, bukan sebelah kiri. Jadi abdulnya itu adalah di belakang. Seperti kita ini sudah sapi, yaitu di belakang. Walaupun toh kita ini ada 4 sak 5 sak kosong, ya kemudian baru tapi ibu-ibu ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena dalam satu ruangan. Apakah tidak mutasil? Tidak. Kenapa? Karena masih satu ruangan. Jadi dari sisi makna sholat ibu itu adalah di belakang. Walaupun toh bapak hanya 1 sak 2 sak kemudian kosong, apakah perlu ditarik ke depan? Tidak. Ibu sholat pada tempatnya, yaitu apa yang telah disepakati, yaitu di sana juga. Sekalian akan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya syarat dari imam tadi. Kalau di Al-Furqan Pak Andi, kalau di Istiqlal dites. Jadi imam itu dites Pak Andi, di Al-Furqan ya dites. Ya masjid-masjid yang lain dari mana? Menunjukkan bahwasanya itu alim itu ini Rasul Subhanahu wa taala dilihat yaitu apa? Daripada yaitu apa kesepakatan jamaah. Oh itu dari pondok pesantren itu pesantren akhirnya seperti itu Pak. Pokoknya langsung apa ketua masjid langsung apa namanya itu tes apa Pak ini tes tertulis apa macam asesmen apa itu seperti itulah kan bisa dilihat yaitu apa dari pergaulannya gaya bahasanya ngomongnya orang alim itu kan beda, ngomongnya orang fasih itu beda. Makanya Rasul Subhanahu wa taala kata orang ya jangan bertanya kepada orang-orang gila. Kenapa? Yang gila itu bukan gila kita yang gila. Terus sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi apa namanya itu dilihat dari standarisasinya. Pokoknya mau kasus mana itu istiqlal lagi. Kemudian yang berikutnya terus sekalian Allah Subhanahu wa taala seluruh ayat ini salatlah kalian sebagaimana kalian melihat Rasulullah. Kalau sahabat lihat Rasulullah, tabi'in lihat itu apa? Sahabat. Tabi'in lihat tabi'in. Nah kalau kita itu adalah lihat yaitu para ulama. Karena alim ulama itu adalah para satu ambiya. Ini kan secara zahir. Nah sekarang secara batin Pak. Secara batin. Sesuai dengan Subhanahu wa taala kiat-kiat khusus ya kita sampaikan yaitu apa? Mengikuti bacaan sholat, mengikuti bacaan sholat, anak-anak artinya. Ini sesuai dengan Subhanahu wa taala untuk mendapatkan khusus ini kiat-kiat para alim ulama.
Nah sekarang yang menjadi pertanyaan pikiran Rasulullah itu apa? Ini ya Allah Ta'ala yang benar. Ini Pak Haji memang kelasnya kelas kuliah Pak. Iya hanya Allah Ta'ala yang tahu. Ya, hanya Allah Ta'ala yang tahu. Kenapa Rasulullah bilang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala makomnya dikit. Makom para nabi tingkatan. Makom itu bukan makam situ aja. Makom itu tingkatan. Tingkatan nabi, tingkatan rasul, tingkatan nabi, tingkatan wali itu dikit. Levelnya itu kelasnya itu beda. Ya, saya tidak akan bilang Allah SWT. Kalau kita ini mohon maaf ibu-ibu ya, nyayur, sholat, itu sayuran kan gitu. Nah, ini juga kan gitu kan. Ini orang awam. Ya, jadi kalau Rasul itu apa yang dipilih? Hanya Allah Taala yang tahu. Hanya Rasulullah. Ini apa namanya itu makomnya, levelnya itu baik. Iya. Ya, kelasnya beda. Kawinnya beda. Kemudian terus kalian akan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada makmum masbuk. Kemudian ada makmum masbuk lagi. Ya, terus kalian akan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada makmum masbuk, ya makmum masbuk, ada yang makmum masbuk lagi dengan isyarat rukuk boleh. Ataupun nggak rukuk tapi biasa saja di pinggirnya. Ini kalau ilmunya sama, gurunya sama, satu ilmu satu guru itu paham bahwasanya saya ada yang mengikuti. Yang menjadi permasalahan ini sholat sunnah sudah selesai jamaah dia sholat sunnah. Ada yang lepuh, bagaimana? Kita geser kanan, geser kiri, maju, belakang. Ini sudah isyarat bahwasanya kita sholat sunnah ataupun isyarat. Ini enggak, gini malah ajak salaman. Nah ini beda dulu ya. Jadi sekali lagi karena sholat itu tidak boleh berkata-kata, tidak boleh bergerak selain gerakan dan kata-kata sholat, maka cukup isyarat kanan, geser kiri, depan belakang ataupun isyarat. Tidak membatalkan sholat. Nah, ini enggak ngomong, saya sholat sunnah. Terus rapopo. Langsung cepat melaksanakan menjadi makmum itu gimana? Nah, itu sekarang seandainya terjadi madhab Imam Syafi'i, nanti masalah sahabat nanti kita selesai. Madhab Imam Syafi'i ini sholat sunnah, ini sholat fardu. Perbedaan niat tidak sah jamaah. Ini madhab Imam Syafi'i. Madhab Imam Hanafi, madhabnya orang Pakistan. Ini beda sholatnya. Saya sholat sunnah, makmum niat fardu sah. Yang nggak sah itu ini sholat tasbih, belakangnya mau sholat fardu. Ini sholat jenazah, ini mau sholat fardu. Ketika perbedaan gerakan, ya ini sholat gerhana, ini sholat fardu, nah ini nggak sah. Jadi madhab Imam Syafi'i perbedaan niat boleh. Yang nggak boleh itu beda yaitu gerakannya. Ini sholat tasbih dimakmumi, ini sholat gerhana dimakmumi, oh ini sholat jenazah dimakmumi, itu nggak boleh. Nah, kalau madhab Imam Syafi'i perbedaannya adalah niat. Ini sholat sunnah, ini sholat fardu. Perbedaannya jamaah nggak jadi jamaahnya, sah sholatnya tapi jamaahnya nggak jadi banyak. Sah, dia memenuhi syarat rukun sholatnya kok sah jamaahnya, tapi tidak dapat 27. Kenapa? Karena perbedaan nih. Kemudian yang sekalian dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu ruangan. Kata Nabi la sholat apa namanya itu la sholat apa namanya itu la jamaatin fi masjidil wahid. Tidak ada jamaah dalam yaitu apa? Satu masjid. Contoh, ini sholat fardu, belum salam, sana sudah orang. Terus kita Subhanahu. Bagaimana? Makruh, itu makruh kan? Bapak, ketika mau jamaah yang kedua, tunggu
salam. Sering ini di mana ini di mall-mall ataupun di restoran itu. Sekali semua ketika mau buat jamaah yang kedua dan yang ketiga tunggu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekali semua apa namanya itu belum salam masih ini buat jamaah lagi. Ya, gara-garanya apa? Pernah mau utang sama Pak Imam. Ini nggak dikasih, aku minta rokok nggak dikasih. Akhirnya apa? Buat jamaah lagi. Bagaimana jamaah yang di situ itu belum salam ini makruh. Jadi tidak ada dua jamaah dalam satu masjid dan satu tempat. Tunggu selesai dulu. Kalau sholat sunnah nggak apa-apa, Pak. Sholat sunnah, contoh seperti di Pakistan. Ini masjid apa namanya itu al-hakumut ke bawah. Yang habis-habis di sana itu ada yang 1 juz, ada yang 2 juz, ada yang 3 juz berjamaah 3-4 orang boleh kalau sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu tunggu yaitu apa? Imam salam. Jadi tidak ada dua jamaah dalam satu tempat. Tunggu salam. Kemudian yang sekalian akan subhanahu wa ta'ala, kita kan sholat pada Rasul, sholat mengikuti Rasulullah. Nah ini sholatnya kok enggak satu? Aku yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang macam-macam. Terus subhanahu wa ta'ala, inilah khazanah ilmu agama. Inilah yaitu apa luasnya ilmu agama. Jadi Rasulullah SAW contohkan wudhu, contohkan sholat itu tidak satu, tetapi beberapa. Ada Rasulullah namanya itu Rasulullah diriwayatkan meletakkan kedua tangannya itu di atas dada. Nah, para alim ulama, ini pasnya para alim ulama, yang namanya dada di atas dada itu di sini. Tapi juga ulama lain punya pemahaman, punya istihad di atas dada itu di sini. Selagi jam sekali subhanahu wa ta'ala tidak keluar daripada syariat, Imam Syafi'i sholatnya di sini, Imam Hanafi di sini, Maliki lurus di Mekah itu orang kafir kayak lurus, Allahu Akbar lurus. Ini namanya istihad, namanya istihad. Jadi sekali lagi ulama-ulama Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Allah Ta'ala berikan yaitu apa? Keluasan ilmu untuk beristihad. Ya mau sudah apa boleh. Yang penting kiblatnya sama. Kalau sudah beda sholat, beda gerakan, beda apa namanya itu bacaan, kemudian kiblatnya bukan ke Mekah tapi ke Madagaskar, itu baru sahadatnya sama, kiblatnya sama dan Jerman. Seperti kita di Mekah. Di Mekah itu tata sholat itu ada yang Allah, ada yang sini. Gak apa yang penting kiblatnya sama. Nah inilah namanya luasnya ilmu fikih. Makanya Bapak kalau kita belajar ilmu fikih, satu, siap menerima pendapat orang. Imam Hanafi itu nggak urut, Imam Syafi'i urut. Ketika Imam Syafi'i ziarah ke makamnya Imam Hanafi, Imam Syafi'i nggak urut. Imam Syafi'i kan urut. Ketika ziarah ke makamnya Imam Hanafi, mazhabnya Imam Hanafi itu nggak urut, Imam Syafi'i nggak urut. Kenapa? Menghormati gurunya. Memang Imam Syafi'i tidak langsung guru kepada Imam Hanafi. Imam Syafi'i punya guru namanya Imam Muhammad. Imam Muhammad punya guru namanya Imam Hanafi. Ini Imam Hanafi itu bergurunya Imam Syafi'i. Ketika ziarah ke makamnya Imam Syafi'i nggak urut. Kenapa? Menghormati Imam Hanafi. Ini yang sudah meninggal dunia. Inilah para alim ulama tawadhu'nya. Walaupun sudah meninggal dunia tetap menghormati pendapatnya. Wah ini tingkatan imam betul, bukan imam sholat. Kemudian yang terakhir, disunahkan bapak-bapak ketika sholat sunnah itu depannya ada sutra itu menghadap. Kalau zaman Nabi tombak, zaman Nabi yaitu apa? Pedang, ya, kita tengah padang pasir Pak. Nah kalau kita bawa tombak itu satu ramahnya.
Terus Subhanahu wa ta'ala di Al-Qudus, di toko-toko kitab itu ada sutra kecil itu kan, kayu itu kan, atau kita di Natal kalau kita masih takut Natal pas kawin itu kan, itu ada itu. Kalau sholat sunnah pasti ngambil itu di depan. Penghalang itu. Terus Subhanahu wa ta'ala satu. Yang kedua sajadah. Ya, Pak pakai sajadah. Sajadah ini termasuk sutra. Sajadah digelar ataupun sajadah, ataupun sedang ataupun sajadah diletakkan di depan. Ataupun ini juga sudah termasuk sutra. Jadi jangan sekalian Subhanahu wa ta'ala, ya, siapa yang lewat di depan orang sholat depannya betul halal. Kenapa? Ini perbuatan setan. Siapa yang melanggar 40 hari amal ibadahnya tidak diberi. Makanya kalau ada orang sholat, ada orang kita sholat sunnah atau waktu, ada orang nyolong. Kalau satu guru satu ilmu paham, berarti saya nggak boleh sholat, nggak boleh lewat itu. Ini malah diajak salaman. Enak aja lagi di jalan. Kata Nabi pukul, maksudnya pukul itu bukan contoh. Terus Subhanahu wa ta'ala, jadi sekali lagi supaya orang tahu bahwasanya kita sedang sholat fardu ataupun sholat sunnah pakai sajadah serban. Kalau kita di padang pasir tombak tancapkan depannya, ya pedang. Nah kalau kita di masjid bagaimana? Sutra yang kayu kecil tak depannya. Kita lewat depannya tidak ada kena perbuatan setan. Jadi sekali lagi jangan sekali dengan Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dalam kajian fikih? Ini hukumnya sunnah. Makanya kalau bapak mohon maaf, ketika mau sholat sunnah jangan sengaja di pintu. Ini sengaja di pintu. Aja. Kalau mau sholat sunnah di pinggir, ataupun depannya tiang, ataupun soft amal sekalian. Kalau ada sutra nggak apa-apa, ada sutra ngambil sutra di sana. Ya. Pelatihnya ada sutra, ada yang lewat depannya nggak apa-apa. Kenapa? Karena sudah ada penghalang. Nah, ini hukumnya selain akan disempatkan. Ini yang dapat disampaikan. Semoga Allah Taala berkekuatan untuk mengamalkan dan menyampaikan sudah ada. Ini Allah. Silakan. Ya, saya dari kawasan Allah Taala seperti Rasulullah Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا لله رب العالمين وتمسيا لربنا ومن سداد وعلم وشكرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من اهل المغفرة اللهم انا بيدك بحمدك وبيدك بيدك سنة وتقوم بيدك وتكرر وتكرم وتشرف ويدك بالخيرات وعيدك وبركاتهما اللهم ربنا لا نقصر ويدك وفينا وارحمنا ونقبلنا من الخاسرين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين بسم الله وبركاته الله وعليم ونسال الله وقوة الا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما نافعنا واعطنا الصالح ولنا وبركاته مستجابة اللهم ارزقنا نصر على وسلم ورضا بك في الدنيا والاخره اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا اماما اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب اللهم اجعلنا من اولادنا وذرياتنا وجمعنا هذه يا رب جمعنا في الدين من اهل العلم والعمل والعباده والاستقامه في ولا تجعلنا واياهم من الشر والبلاء والفساد والمعصيه اللهم اغفر لنا ذنوبنا والوالدين وارحمنا ولجميع المسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات منهم الامر اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz yang sudah memberikan materi